البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 83 dari Syarah Aqidah Qayrawaniyah. Masih pembahasan tentang bahwasanya semua nama Allah itu mustaq, yaitu mengandungi makna-makna yang indah. Kemudian beliau mengatakan ini menunjukkan ad-dahr, zaman, itu bukan nama Allah. Qal ad-dahru huwa zaman, wallahu ta'ala huwa alladhi yuqallibul laila wan nahar. Dahr adalah masa, zaman. Dan Allah Ta'ala, dia itulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Faman sabbal muqallab, maka barang siapa mencaci sesuatu yang dibolak-balikkan, bifathil lam, muqallab wa tasdidiha, wa huwa dahr, mencaci masa, raja'at masabatuhu ilal muqallib, maka caciannya itu akan kembali kepada zat yang membolak-balikkan masa tadi, bikasril lam wa tasdidiha, wa huwa Allah. Seperti kalau seseorang mengatakan pintu ini buruk sekali, berarti apa hakikatnya? Mencaci yang membuat pintu itu. Seperti kalau mengatakan anak ini pendek, buruk, jelek sekali dia, wajahnya buruk, ini mencaci Allah, karena Allah yang mengatur itu semua dengan hikmahnya. Maka tak boleh kita mencaci teman, memburuk-burukkan makhluk Allah, kecuali dilihat dari sisi akhlaknya atau dari perbuatan yang jahat. Kita menyalahkan dia, memburukkan dia dari sisi itu, bukan dari sisi takdir Allah dan hasil ciptaan Allah. Wa qad bayyana Allahu dzalika biqaulih, dan Allah telah menerangkan yang demikian tadi dengan firman-Nya, biyadiyal amr, di tangankulah urusan itu. Belum siap nulis. Uqallibul laila wan nahar, pakailah ini meja sedang biar siku tak sakit. Aku membolak-balikkan malam dan siang. Wa amma sifat, adapun masalah sifat, tadi bicara masalah apa? Nama. Sekarang sifat, falaisa kullu sifatin tushtaqu min hasim. Maka tidaklah setiap sifat itu diambil darinya nama. Seperti sifat itu apa? Al-ghadab, yaitu kemarahan. Tak boleh kita beri nama Allah adalah pemarah, tak boleh. Tapi kembalinya kepada berita dari Allah, apakah memang Allah menamakan dirinya ini atau tidak, dan seterusnya. Fa inna min sifatillahi dzatiyah, karena sesungguhnya termasuk dari sifat dzatiyahnya Allah, sifat yang senantiasa ada pada Allah dan tidak terpisahkan, al-wajh wal yad wal qadam, tidak terkait dengan waktu, wajah, tangan, telapak kaki. Wala yu'khadhu minha asma, tidak diambil dari sifat-sifat tadi nama Allah. Wa min sifatihil fi'liyah, termasuk dari sifat fi'liyahnya Allah, terkait dengan kehendak, terkait dengan makhluk yang dia kehendaki untuk mendapatkan hasil perbuatan Allah tadi. Misalkan apa? Istihza, mengolok-olok. Seperti apa? Allah Ta'ala, Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang mengolok-olok orang munafik. Wal kait, tipu daya, kadzalika kidna li Yusuf, demikianlah kami membuat tipu daya untuk Yusuf. Wal makar, hampir sama ya, salah marhaban, hampir sama ya, makar, tipu daya. Tayyib. Wala yushtaqu minha asma, tidaklah diambil dari sifat-sifat tadi nama. Fala yusamma bil makir, maka Allah tidak boleh dinamai dengan al-makir, yang sering membuat makar, tak boleh. Itu tetap saja nama itu buruk, al-makir. Sementara Allah punya sifat itu hanya untuk orang yang layak mendapatkan perkara tadi. Wal mustahzi, tak boleh Allah diberi nama mustahzi, yang suka mengolok-olok. Wal kaid, yang suka membuat makar, membuat tipu daya, tidak boleh. Aqul, kata Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad, masih di 83. Wa syai'u bi syai'i yudhkar,
Ini istilah orang Arab ya. Sesuatu itu disebut dengan sebab sesuatu yang lain, yaitu ada keterkaitan. Beliau menyebutkan berikut ini. Anna asma'ar Rasuli sallallahu alaihi wasallam as-sabitah, bahwasanya nama-nama yang telah pasti untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqqah, itu adalah pecahan, yaitu diambil darinya sifat-sifat, bukan nama yang kosong, tapi ada sifat-sifat, menunjukkan sifat. Tadullu ala ma'anin, menunjukkan pada makna-makna. Walaisa fiha ismun jamid, tidak ada di dalamnya isim jamid, isim yang tidak mustaq, yang tidak mengandungi makna-makna dan sifat. Walaisa min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam Toha wa Yasin, tidak ada dari nama Nabi itu apa? Toha dan Yasin. Baik. Walaupun ada sebagian salaf yang menafsirkan Toha maksudnya adalah ya rojul, Yasin ya insan, tapi tidak ada dalil sama sekali. Dan juga ini tidak menunjukkan nama-nama yang indah, tidak menunjukkan pada makna-makna yang sempurna. Makanya ini bukan nama Nabi, dan Nabi tidak pernah menyebutkan namaku Toha. Tapi kalau ada orang diberi nama Toha tak masalah. Tapi untuk Nabi ini biar Allah yang memilihkan, bukan kita. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi Tuhfatil Wadud, wa mimma yumna'u minhu atasmiyatu bi asma'il Qur'an wa suwarih. Termasuk yang dilarang adalah tak tahu ini khusus untuk Nabi ataukah untuk semua orang, tak tahu. Yang dilarang adalah memberi nama dengan nama-nama Quran dan surat-surat Quran, mislu Toha wa Yasin wa Hamim. Baik. Wa qad nassa Malikun ala karahiyati atasmiyah bi Yasin. Iya, Imam Malik mengatakan ini makruh. Ya namanya orang terkenal. Selalu dipanggil tiap hari. Nah, memang terkenal di kalangan orang-orang awam seperti itu. Apakah ini kemakruhannya hanya untuk Nabi karena tidak ada dalil, ataukah untuk semua orang? Memang apa? Sebaiknya kita cari yang lain yang Nabi ajarkan, nama-nama yang indah. Zakarahu Suhaili, As-Suhaili menyebutkan kemakruhan tadi. Wa amma ma yadkuruhul awam, adapun yang disebutkan oleh orang awam, nggak masalah. Ini Suhaili pengarang kitab Raudhul Anif tentang biografi Nabi Muhammad. Nah, dia menukilkan Imam Malik memakruhkan penamaan tadi. Mungkin untuk Nabi Muhammad Yasin ini makruh, atau mungkin untuk orang lain juga tak tahu. Tapi untuk Nabi memang tidak sahih. Thayyib. Anna Yasin wa Toha min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghairu sahih. Orang awam mengatakan Toha dan Yasin itu termasuk nama Nabi, itu tidak betul. Laisa dzalika fi hadisin sahihin wala hasanin wala mursal. Tidak ada penamaan tadi dalam hadis yang sahih ataupun hasan atau hadis mursal. Wala asarin an sahib, tidak ada dalam asar dari sahabat Nabi. Wa inna ma hadhil huruf, ini hanya sekedar huruf-huruf, potongan-potongan huruf yang terpisah-pisah itu. Mithlu alif lam mim, ha mim, alif lam ra wa nahwiha, dan yang semacam itu. Baik. Wala allaman tawahhama tasmiyah bi Toha wa Yasin, boleh jadi orang yang salah menyangka bahwasanya termasuk nama Nabi adalah Toha dan Yasin minal awam, dari kalangan orang awam, akhadhahu minal khitabi lin nabi. Dia mengambilnya dari pembicaraan yang diarahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da dzikril hurufil muqatta'ah, setelah disebutkannya huruf-huruf yang terpisah-pisah fi suratai Toha wa Yasin. Memang Allah mengajak bicara Nabi Muhammad, Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Baik, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nabi Muhammad diajak bicara. Tetapi yang betul ini Toha dan Yasin ini adalah mukjizat, huruf-huruf yang dipakai untuk menantang orang-orang kafir, mampu tidak memahami itu dan membuat yang seperti itu. Bukan berarti ini nama Nabi. Dhannan anna hadzaini min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menyangka dua lafaz ini termasuk dari nama Nabi. Fa inna khitaban Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa aidan ba'dal hurufil muqatta'ah fi suratil A'raf. Tayyib, yang membuktikan ini bukan nama Nabi adalah pola seperti ini ada dalam surat-surat yang lain. Datang Nabi diajak bicara oleh Allah setelah disebutkannya huruf yang terbagi-bagi di dalam surat Al-A'raf misalkan.
Baik. Alif lam mim ra misalkan, atau alif lam mim shad. Nah, kemudian ya alif lam mim shad. Setelah itu Allah mengajak bicara Nabi. Apakah nama Nabi alif lam mim shad? Tentunya tidak. Wa Ibrahim masalan. Baik. Yaitu apa? Alif lam ra. Nah, apakah nama Nabi adalah alif lam ra? Karena setelah itu Allah memang mengajak bicara Nabi Muhammad. Wala yuqal, tidak boleh dikatakan inna min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam lidzalik alif lam mim shad wa alif lam ra. Ya, tak boleh kita katakan dengan sebab itu maka di antara nama Nabi adalah alif lam mim shad dan alif lam ra. Baik. Apalagi kalau sekitar satu huruf alif, tapi sekarang terkenal ya nama orang alif. Mungkin ada yang ba, enggak tahu mana nama ba. Iya itu, karena dia banglung, anak sulung dikasih nama Alif. Tak ada. Kalau nggak pengen punya anak yang paling akhir nanti dikasih nama Ya. Kasihan. Kira nama Yasin Keliru. Imam Malik memakruhkan ya betul keliru kalau dikatakan kepada nama Nabi. Untuk nama orang yang lain itu terserah, insya Allah tidak masalah. Bahkan bukan diambil dari isim, diambil dari fiil pun boleh, tidak masalah. Insya Allah tak masalah. Kecuali yang lafaz Muhammadnya, karena seringnya hanya untuk tabarruk. Namanya Yasin, tapi kasih depan Muhammad. Makanya anak-anaknya semuanya Muhammad. Itu sekitar untuk tabarruk. Nah, itu yang bukan ajaran Arab, bukan ajaran Islam. Tapi itu kebiasaan. Di Indonesia tak ramai nama Muhammad. Indonesia ini banyak aja Muhammad Soleh, Muhammad apa di Indonesia. Oh dipotong-potong. Muh atau muh gitu. Iya. Yang penting jangan McD. Muhammad Daniel McD. Nanti dianggap makanan. Baik, kemudian kita masuk ke muka surat 84. Qal asmaullahi azza wa jalla ghairu mahsuratin bi'adad. Nama Allah azza wa jalla itu tidak terbatasi, tidak terbantu dengan suatu bilangan, yaitu bilangan yang kita tahu. Jelas Allah tahu nama dia semuanya berapa, Allah tahu. Tapi untuk kita tak boleh membatasi karena ini di luar pengetahuan kita. Asmaul Husna 99 itu salah. Hadisnya betul, tetapi Nabi tidak mengatakan hanya itu. Karena ternyata hadis-hadis yang lain menunjukkan Allah masih ada beberapa nama yang tidak disebutkan dari 99. Tapi yang 99 itu yang dijamin man ahsaha dakhalal jannah. Lebih utama dari yang lain. Itu para ulama khilaf, apa makna ahsaha? Yang betul ya menghafal dan mengamalkan isinya. Kalau hafal tapi dia munafik, tidak ada gunanya misalkan. Baik, kata beliau di sini, fa inna minha ma atla Allahu azza wa jalla nas alaih. Karena ada di antara nama-nama tadi yang Allah tunjukkan kepada manusia, yaitu manusia jadi tahu. Karena Allah yang menunjukkan dari dalil-dalil. Wa minha masta'sara bi ilmi. Ada juga dari nama-nama tadi yang Allah membatasi dirinya dengan pengetahuan tadi. Maksudnya mengkhususkan pengetahuan tadi hanya untuk dirinya. Hanya Allah yang tahu. Ya Nabi nanti di hari kiamat ketika hendak memberikan syafaat, memuji Allah dengan pujian yang di dunia beliau belum tahu. Menunjukkan masih banyak nama-nama dan sifat yang belum Allah sebutkan. Wa yadullu lidzalika hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Itu ditunjukkan oleh hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba ahadan qattu. Sama sekali tidak ada yang menimpa seseorang hammun keresahan wala hazanun kesedihan. Faqal kemudian dia berdoa, Allahumma inni abduk, ya Allah sesungguhnya saya adalah hambamu, ibnu abdik, anak dari hambamu yang lelaki, ibnu amatik, anak dari hambamu yang perempuan, nasiyati biyadik, ubun-ubun saya ada di tanganmu, madin fiyya hukmuk, hukummu berlaku pada saya, adlun fiyya qada'uk, keputusanmu adil berlaku pada saya. Ini memuji Allah.
As'aluka bikulli ismin huwalak. Saya memohon kepadamu dengan semua nama yang menjadi milikmu. Samaita bihi nafsak, yang dengan itu engkau menamai dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau mengkhususkan dirimu sendiri dengan ilmu tadi, dengan nama tadi, fi ilmil ghaibi indak, dalam pengetahuan gaib di sisimu. Jadi ada nama-nama yang tidak Allah tunjukkan kepada kita, padahal dia punya. Yang dia tunjukkan itu aja sudah 100 sekian belas ketika diteliti oleh para ulama dengan dalil-dalil yang sahih. Yang belum masih ada. Baik. Baik, dengan menyebut semua nama-nama tadi, baik yang saya tahu ataupun saya tidak tahu, tawasul dengan nama ini, minta apa? Antaj'alal Qur'ana, dalam riwayat yang lain, Al-Qur'an Al-Azim, Rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an yang agung itu sebagai musim semi untuk jantung saya, segar, penuh dengan kesuburan, penuh dengan keindahan. Rabi' yaitu musim semi. Musim bunga. Ya, musim bunga boleh. Wa nura sadri, cahaya dada saya. Wa jala'a huzni, dan sirnanya kesedihan saya. Wa dhahaba hammi, dalam riwayat yang lain hammi wa ghammi, dan menjadi sebab hilangnya kegundahan dan keresahan saya. Nah, tidaklah dia mengucapkan doa ini illa adhaballahu hammahu wa husnah, kecuali Allah akan menghilangkan kegundahan dan kesedihan dia. Wa abdalahu makanahu faraha, dan Allah akan menukar untuknya posisi kesedihan tadi dengan kegembiraan. Qal faqil, maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, ala nata'allamuha, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami mempelajari doa tadi? Faqal bala, Nabi mengatakan tentu, iya, ini doa yang sangat agung, pelajari. Yang bagi liman sami'aha ayyata'allamaha, mestinya orang yang mendengar itu dia mempelajarinya. Rawahul Imam Ahmad fil Musnad, dan hadisnya sahih. Tayyib wa 'allaqa alaihi asy-Syaikh Syu'aib al-Arnaud wa sahibah bi tad'ifih, menghukumi lemah, tapi yang betul dia sahih. Sahih li ghairi minimalnya. Tayyib. Sebagian menyatakan ada rawi yang majhul, tapi yang betul dia tidak majhul karena dia telah disebutkan dengan identiti yang lebih jelas di dalam riwayat yang lain. Oh, alaqa ni lemah. Alaqa yaitu apa? Memberikan komentar. Syekh Syu'aib Arnaud dan Abdul Qadir Arnaud memberikan komentar ini lemah, tapi yang betul dia sahih. Iya, ada rawi yang dianggap majhul, yang betul dia tidak majhul. Para ulama telah menetapkan rawi ini sebenarnya adalah sifulan itu. Pembahasannya panjang. Ada 2 kitab yang ana baca tentang ini, penelitian panjang, kesimpulannya sahih dia. Memang sahih. Syekh Syu'aib Arnaud. Arnauti. Iya. Dan 2 temannya, kalau nggak salah Abdul Qadir Arnaud dan satunya lagi ana lupa siapa. Enggak masalah. Wa qad naqalu anil Hafidz Ibnu Hajar tahsinah. Mereka telah menukilkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan itu. Wa sahahahu Al-Albani fi silsilati shahihah. Syekh Albani telah mensahihkannya dalam As-Shahihah. Wa qad sahaha hadzal hadits Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mensahihkan hadis ini. Wa syarahahu syarhan wasi'an. Beliau mensyarahnya dengan syarah yang luas fi kitabih Syifa'il Alil. Dalam kitab Syifa'ul Alil fil babi as-sabi' wal 20 minhu. Baik. Memang beliau hafid. Zadul Ma'ad yang 5 jilid itu kata beliau ini saya tulis dalam keadaan safar dan saya jauh dari buku. Jadi maafkan kalau kurang, kata beliau. Ilmul Waqi'in 3 jilid. Padahal Zadul Ma'ad itu penuh dengan ilal, pembahasan sanad rawi. Beliau mengatakan saya nulis dalam safar. Saya tak bawa buku waktu itu. Iya, betul. Memang ilmunya luas. Ilmunya luas sangat. Baikal wal aslu adamu hasril asma. Yang betul adalah nama-nama tadi tidak terbatasi. Bi'adadin muayyan, dengan bilangan tertentu, illa bidalil, kecuali memang dengan suatu dalil yadullu ala dzalik, yang menunjukkan kepada pembatasan.
Wala a'lamu dalilan yadullu alaih, dan saya tidak mengetahui satu dalil pun yang menunjukkan adanya pembatasan. Wa amal hadisul ladzi rawahu Bukhari wa Muslim, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidah, 100 kecuali satu. Nah, kita tahu ini nakirah, kemudian apa? Naatnya setelahnya. Apa itu? Man ahsaha dakhala jannah. 99 yang barang siapa menjaganya, menghinggakannya, dia akan masuk surga. Jadi tidak mengatakan nama Allah hanya itu, tetapi ada 99 nama yang sifatnya seperti itu, dijamin masuk surga orangnya. Fala yadullu ala hasri asma'illah, tidak menunjukkan terbatasinya nama-nama Allah fi hadzal adad, pada bilangan ini. Bal yadullu ala anna min asma'illah, tetapi menunjukkan bahwasanya di antara nama-nama Allah itu ada tis'atan wa tis'ina asman min sya'niha, 99 nama yang mana termasuk dari sifatnya anna man ahsaha dakhalal jannah, bahwasanya barang siapa menghinggakannya, membilangnya, yaitu menjaganya, memeliharanya, mengamalkannya, dia akan masuk surga. Untuk nama-nama yang lain Allah tidak menjamin itu. Baik. Kata beliau di sini, kama lau qala qail, seperti kalau ada orang berkata, indi mi'atu kitabin a'dadtuha litolabatil ilm. Saya memiliki 100 kitab yang saya persiapkan untuk para penuntut ilmu. Fa innahu la yadullu ala annahu laisa indahu illa hadzal adad. Ini tidak menunjukkan kitab yang dia miliki hanya bilangan 100 tadi. Boleh jadi kitabnya itu banyak, cuma ada 100 yang dia siapkan untuk dia hadiahkan pada para pelajar. Nah, itulah maksudnya. Ini juga hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Tapi beliau tidak menyebutkan masalah contohnya buku, tapi contohnya duit. Tadi apa tekan malah enggak balik. Baik, nah, beliau mengatakan, yaitu misalkan seseorang mengatakan, saya punya duit 99 yang saya persiapkan untuk sedekah. Bukan maksudnya duit dia hanya segitu, tetapi duit yang dia persiapkan untuk sedekah ada sekian. Boleh jadi dia punya duit yang lain juga. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 85. Al-khamis, perkara yang kelima tentang asma wa sifat, lam yathbut fi sardil asma hadis. Tidak sahih satu hadis pun yang menyebutkan nama-nama tadi, yaitu langsung disebutkan Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum ar-rahman ar-rahim dan seterusnya sampai 99, itu tidak sahih. Ini adalah ijtihad para sebagian guru-guru, sebagian rawi. Wa qad ijtahada ba'dul ulama, sebagian ulama berijtihad fi istikhraji tis'atin wa tis'ina asman, di dalam mengeluarkan, menampilkan 99 nama minal kitab wa sunnah, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Minhum Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, faqad jama'a hadzal adad fi kitab Fathul Bari. Beliau telah mengumpulkan ini dalam Fathul Bari. Wa Talkhisul Habir. Wa minhum Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Utsaimin fi kitabih Al-Qawaidil Muslah. Yang sebelum beliau banyak. Di antaranya adalah Imam Ibnul Wazir di dalam kitab beliau Isarul Haqqi 'alal Khalq. Adapun yang disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya memang bukan hanya Bukhari Muslim tentang 99, tapi Tirmidzi. Cuma Tirmidzi menambahkan, demikian pula Ibnu Majah dan lain-lain. Setelah itu disebutkan namanya banyak sampai 99, tapi tambahan ini bukan Bukhari Muslim. Bukhari Muslim sengaja tidak meriwayatkan tambahan itu karena memang lemah. Ada an-anah dari rawi yang apa itu namanya? Rawi yang mudallis taswiyah. Baik. Siapa rawinya, yaitu Al-Walid bin Muslim, dan juga ada penyakit yang lain. Jadi tambahan-tambahannya itu lemah.
Tapi bukan berarti isinya salah. Insya Allah isinya hampir semuanya betul. Tapi para ulama berlainan, para rawi pun berlainan ketika memperkirakan namanya adalah ini. Kemudian kata beliau di sini, wahadil kutubus salasah, 3 kitab ini, Fathul Bari, Talkhisul Habir dan Qawaidul Muslah, muttafaqatun fi aksaril asma, disepakati di kebanyakan namanya. Iya. Tinggal beberapa yang ulama ijtihad. Ada yang milih ini, yang lain memilih yang itu, dan seterusnya. Wa yujadu fi ahadiha ma la yujadu fil akhar. Didapatkan di salah satu kitab itu yang tidak didapatkan di dalam kitab yang lain. Yang betul memang bukan hanya 99, makanya Imam Ibnul Wazir menyebutkan bahkan lebih dari 99 sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Wa asrudu fi ma yali tis'atan wa tis'in, saya akan menyebutkan di dalam penjelasan berikut ini 99 min asma'illahil husna, dari nama Allah yang paling indah, murattabatan ala hurufil hija, tersusun sesuai dengan urut-urutan huruf hijaiyah. Wa ma'akul ismin daliluh, masing-masing nama akan disertai oleh dalilnya, disertai dengan dalilnya, minal kitab awis sunnah, dari Quran atau dari sunnah. Dan ini bagus dan ini indah, membuat kita tentram ketika kita mengingat nama Allah dan memahami maknanya. Wa fiha ziyadatun ala ma fil kutubis salasah, dan di dalamnya ada tambahan melebihi apa yang disebutkan dalam 3 kitab itu. Ada 2 nama, As-Sitir wa Dayyan, dan dalilnya sahih memang. As-Sitir, yang lain membaca As-Satir, tak masalah. Yang menutupi aib dan sekaligus menutupi diri sendiri. Kita tak mampu melihat Allah sekarang ini. Ad-Dayyan, yang menegakkan hukuman dan keadilan serta pembalasan. Kita lihat yang pertama, Allah sebagai apa? Ismullahil A'zam menurut jumhur ulama, nama yang paling agung, dan juga A'raful Ma'arif, nama yang paling terkenal, sebagaimana dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnul Qattan Al-Fasi di dalam kitab beliau Al-Luma' fi Masailil Ijma'. Baik. Yutlaku ala hadzal ism lafdzul jalalah. Nama ini Allah ini dipanggil dengan lafdzul jalalah, lafaz keagungan. Hanya Dia yang boleh punya nama dan tidak boleh makhluk diberi nama ini. Dan ini dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnul Qattan. Walaupun ada dulu anak pernah lewat tapi lupa, sudah lama waktu di Yaman, di kitab-kitab tarikh ada orang tua kasih nama anaknya Allah. Ini salah, gimana nanti? Jelas salah, pakai nama lain Abdullah atau apa, masa Allah. Baik. Wa ya'ti muradan bihi al-musamma mubtada'an. Dan terkadang lafaz ini datang dan yang diinginkan adalah sebagai mubtada'. Baik. Wa yukhbaru anhu bil asma. Kemudian khabarnya adalah nama-nama yang lain. Misalkan mislu wallahu ghafurur rahim. Wallah sebagai mubtada', ghafur sebagai apa itu? Khabar pertama, Rahim sebagai khabar kedua. Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penuh hikmah. Baik, lafzul jalalah Allah sebagai mubtada'nya, yang lain sebagai khabar. Ada 2 khabar. Wa tunsabulahul asma, nama-nama dinisbatkan pada Allah. Kama qala Allahu azza wa jalla lillahil asmaul husna. Baik, hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah. Jadi nama-nama yang paling indah dinisbatkan pada siapa? Pada Allah. Baik, tak boleh kita katakan apa itu? Lil asmail husna Allah, nama yang paling indah punya Allah, bukan, tapi Allah punya nama yang indah. Wa qallahul asmaul husna, hanya milik Allah lah nama yang paling indah. Maknanya ma'ruf. Allah itu dari al-ilah. Apa itu? Hamzahnya terhapus. Apa itu? Tahfifan, kata Imam Ibnu Katsir, untuk meringankan. Semula al-ilah bermakna al-ma'luh, yaitu yang diibadahi. Kemudian nama yang kedua al-akhir, alladzi laisa ba'dahu syai'. Tidak ada setelah Allah sesuatu apapun. Dialah yang paling akhir, yang kekal. Makhluk banyak yang mati. Makhluk tidak kekal kecuali yang Allah kehendaki. Daliluhu huwal awwalu wal akhir. Baik. Kemudian yang ketiga al-ahad, ini pun diringkas ya. Jelas ada nama yang ketiga yaitu al-akhir. Maksud awal akhir ini maka ada deadline.
Al-awwal kata Nabi, antal awwal laisa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang pertama, tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Tayyib. Menunjukkan Allah lah yang pertama kali ada tanpa batas awal. Makhluk datang setelah Allah tentunya. Kalau itu aku makan tak dapat dibaca. Kenapa? Awal yang macam logik, macam Allah ni. Iya, dia yang pertama ada di dunia, di alam semesta ini, di maujud ini. Tanpa kita mampu, akal kita mampu menghinggakan sebelumnya apa ya? Tak mampu. Jelas Allah Ta'ala tidak ada batas awal, sebagaimana dia akhir, tak ada batas akhir. Awal ini menyebabkan masa. Memang ini jelas ihatatun zamaniyah kata para ulama. Ihatatun zamaniyah, yaitu Allah meliputi dari sisi zaman. Makhluk dikepung oleh Allah dari sisi masa. Sebelum Allah dan setelah Allah tak ada makhluk. Makhluk di antara itu. Karena masa itu pun hamba Allah. Betul, semuanya ciptaan Allah. Baik. Allah yang menciptakan masa, betul. Kemudian yang ketiga al-ahad, daliluhu qul huwallahu ahad. Dan juga ada nama yang lain yang mirip, yaitu al-wahid, wahidul qahar, misalkan al-wahidul qahar. Dikatakanlah dialah Allah yang maha tunggal, maha esa, maha satu. Baik. Ada yang mengatakan al-ahad ini adalah dari sisi sifatnya. Makanya setelahnya bicara masalah sifat. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini masalah sifat. Adapun al-wahid ini dari sisi zatnya. Kata para sebagian ulama mengatakan itu perbezaannya. Kemudian yang keempat al-a'la, yang maha tinggi. Walaupun ada nama lain, yaitu apa? Al-ali. Nah, ini al-a'la yang paling tinggi. Daliluhu sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi. Yang kelima al-akram, juga ada nama apa? Al-karim, yang maha dermawan, yang maha mulia, yang memiliki banyak sifat dan seterusnya. Banyak makna dari al-akram dan al-karim. Daliluhu iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu itu maha dermawan. Di antara kedermawanannya apa? Mengajari kita apa yang dahulunya kita tidak tahu. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Oh, saya tak paham ilmu ini, tak apa. Terus belajar, terus membaca. Allah itu maha dermawan. Sampai mati. Iya. Kata Imam Ahmad, belajar sampai mati. Kata Imam siapa lagi? Ibnu Mubarak, dari buayan sampai ke liang lahat. Oh iya. Pahalanya tertinggi. Iya. Ini istilahnya aja. Iya. Dibuai oleh ibunya. Dalam yang lahat pun dah stroke pun nak stadiumnya. Ya, hatinya banyak berpikir, mengingat ilmu seperti yang dilakukan oleh siapa itu? Oleh Imam Syu'bah. Menjelang wafat pun masih mengajak muridnya murojaah. Kalian murojaah, aku ingin dengarkan. Setiap kali ternyata muridnya mendatangkan hadis yang beliau tidak tahu, karena muridnya belajar ke guru lain juga. Beliau mengatakan, wahzanah, sedihnya saya. Ada hadis yang terlewatkan. Padahal beliau sendiri lautan hadis. Syu'bah. Iya. Sudah merasakan nikmatnya belajar. Bisnis tapi sambil baca, bisnis sambil apa? Murojaah, sambil dengarkan rekaman atau sambil nasihati orang. Jadi tidak kosong dari ilmu, tapi tanpa berlebihan. Orang-orang mau belajar, orang mau beli barang, kita ngaji terus ya salah. Di Indonesia ini 24 jam mau pergi bisnis. Ya itu silat kalau 24 jam. Lupa akhirat. Lupa alam kubur. Iya. Nanti menjelang kematian mungkin tak mampu syahadat kalau pikirannya terlalu terpaut oleh bisnis. Sampai 24 jam itu melampau. Itu ya betul. Ya memang harus ada jadwal. Kita menjadwal semampunya. Ketika pagi pun boleh. Iya. Masa lagi. Betul. Ya banyak orang yang lalai, orang ahli dunia. Kemudian yang keenam al-ilah, yaitu bermakna apa? Al-ma'luh, al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Daliluhu wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain. Allah mengatakan jangan kalian mengambil dua sesembahan. Innama huwa ilahu wahid. Dia itu hanyalah satu sesembahan. Fa iyaya farhabun. Maka hanya kepadakulah kalian itu takut. Ya jangan cari yang lain. As-sabiq al-awwal. Tadi ada al-akhir, sekarang al-awwal. Yaitu yang tidak ada permulaannya. Daliluhu huwal awwalu wal akhir. Yang ke-8 al-bari, yaitu yang mencipta.
Baik. Daliluhu huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah al-Khaliq, pencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Al-Bari' yaitu yang membuat, Al-Musawwir yang membentuk. Ada beberapa perbedaan makna disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsir ayat ini. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah. Wallahu a'lam. Ciptaan manusia yang bersifat komputer ini pun ciptaan Allah juga. Betul. Allah mencipta boleh jadi secara langsung atau lewat perantaraan. Dan kita melakukan Asmaul Husna. Mengapa? Yang melakukan Asmaul Husna. Ya itu silat kalau dibuat lagu-lagu ya. Itu pagi-pagi itu Baris buat kan. Kalau ikut turutan bacaan tak masalah kan? Tak masalah. Tak masalah. Itu nama-nama yang betul. Tak masalah. Urut-urutan. Allah tidak menyuruh harus urut begini, tak masalah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.